Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul mukarrabin wa dhanna sayyidil syamdul qudil jilani qatazallahu thumma usanila musannifi hadal kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa musyaqiqihi Syahlubi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihim fi darin amin tuma ila bi ummi zawjati wa jami'a auladi syekhina ila hajari jami'u tulabi hadil majlis al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk share. Tadi sudah masuk belum ya? Oh, sudah. Kemarin terakhir sampai ke tanggal 2 bulan 7, sekarang tanggal 9. Nggih. Pasalun ini. Ada suatu pasal itu fi adabil muasyarati di dalam menjelaskan mengenai adab mempergauli wama dan sesuatu ala zauji yang wajib dilakukan oleh suami wa zaujati dan istri. Adab bergaul karena istri itu kan anaknya orang ya, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan saudara kita, bukan ibu kita, bukan anak kita, tetapi ya orang lain. Sehingga perlu ditata mengenai adabul muasyarah atau adab bergaul dengan mereka. Kan ada itu orang itu kalau terhadap misalnya jangankan gitu di masyarakat, kalau tiba-tiba ada pendatang itu rasanya juga gimana gitu kan. Malah kalau nggak salah di Jogja ini kalau pendatang ini kemudian bangun rumah itu ada uang apa itu namanya uang ulayat atau uang apa yang wajib diberikan agar supaya bisa diterima menjadi warga. Jadi termasuk juga yang dikatakan orang lain itu kan orang tiba-tiba kedatangan istrinya di suatu tempat. Entah itu di pihak suami bagi istri maupun di pihak istri bagi seorang suami. Itu orang baru. Makanya ini ya muasyarah bergaul itu baik dalam lingkungan keluarga maupun kepada masyarakat itu perlu dipertimbangkan supaya mengurangi terhadap ya tegangan-tegangan yang mungkin timbul antara dua atau lebih orang yang yang berkumpul.
Amma zauju, adapun untuk suami itu fa'alaihi, maka itu untuk azauj al-walimatu, adapun walimah. Kalau orang jadi temanten itu supaya ini pihak laki-laki loh ya. Pihak laki-laki supaya mengadakan walimah gitu ya. Walimah. Hmm. Kalau di tempat kita ini ada yang terbalik ya. Ya perempuan, karena pihak laki-laki juga mengadakan sendiri, namanya ngunduh mantu, oh gitu. Nah ini, ya dengan ngaji ini kita setidaknya bukan kok menggugat itu tidak, tetapi tahulah ilmunya. Karena kalau itu, ini kan tatanan, bukan kewajiban yang kalau tidak berdosa itu tidak, tatanan. Jangankan gitu di YouTube saja itu kalau orang berumah tangga seperti di Palestina yang memegang uang sepenuhnya itu adalah laki-laki, tetapi perempuan itu di rumah, yang belanja ke pasar itu juga laki-laki, belanja cukup untuk waktu 2 minggu, kemudian dibawa pulang dimasukkan kulkas atau freezer gitu, kemudian nanti apa-apa, pokoknya kebutuhan apa-apa itu pihak istri membuat catatan. Kemudian suaminya disuruh keluar. Jadi praktis istri itu di rumah. Nah, ini kalau istri kemudian keluar tuh kok berdosa, kemudian selalu mendapatkan laknatnya Allah juga enggak gitu ya. Tapi itu tatanan-tatanan yang juga terkait dengan budaya. Ya kita tahu-tahu lah aturan-aturan yang ada. Suami itu mengadakan walimah. Bahkan kalau ada sahabat yang miskin, itu Rasulullah bisa itu meminta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk urunan agar supaya membantu kepada sahabat yang miskin tadi untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Qala telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, aulim, walimahlah kamu walau bisatin, dan walaupun dengan seekor kambing. Walimah walaupun dengan seekor kambing. Makan bersama lah. Yang diantara tujuannya adalah untuk mendeklar, memproklamirkan bahwa dirinya sudah berpasangan secara sah dengan istrinya. Wa'alaihi, dan itu atas zauj atau suami, husnul mu'asyarati, adapun bagusnya mempergauli, wari'ayati, dan menjaga, husni siasati, dan baiknya ini yang mempergauli, baiknya melayani ya, menservis, melayani dalam pergaulan gitu. Ya bagaimana lah yang namanya suami dengan istri. Ini kan hubungan antar manusia, bukan hubungan mesin dengan mesin. Jadi ada sisi-sisi gerakan tubuh, tetapi juga ada sisi-sisi perasaan. Ini harus dipertimbangkan karena seorang manusia. Kalau terlalu saklek, tidak ada sisi-sisi manusianya sebagai rasa, dia terlalu terlalu keras, pergaulan yang hard itu namanya. Ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini juga supaya membuat timbang-timbang, mengatur diri, menselaraskan. Jadi tubuhnya dihabis-habiskan untuk mengejar apalah dunia.
tetapi bagian-bagian layanan terhadap sisi kemanusiaannya itu banyak yang ditinggalkan. Dikira itu sudah mencukupi. Banyak terjadi kasus-kasus istri itu tetap protes walaupun secara materi sudah dipenuhi dan suami itu nggak paham-paham mau terus gitu, nggak paham. Jadi bukan hanya itu yang dibutuhkan, tetapi komunikasi yang baik. Kemudian ya ya namanya manusia banyak segi yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dilayani supaya enjoy, supaya enak. Pergaulan bersama manusia. Jangan malah dengan di luar manusia seperti dengan burungnya, seperti hewannya, dengan hewannya. Itu malah lebih diberi kuota waktu dibandingkan dengan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ghirati, di dalam ghirah, semangat, wan nafakoti, dan nafakoh. Baik nafkah lahir maupun batin. Wa ta'limi, dan pengajaran. Termasuk ilmu. Istri itu kalau kurang ilmu, ya, suami wajib mengajari. Kalau tidak mampu mengajari, ya carikan guru gitu. Maunya jadi ahli surga tetapi nggak dilayani pada bagian ini ya supaya sadar. Sadar. Wal kismu dan giliran. Kalau punya istri lebih dari satu, itu gilirannya supaya diperhatikan. Wata'dibu, dan mengajari adab. Mengajari adab. Jangan tidak peduli kepada orang. Simpangan sama orang itu baiknya dingklu atau mata terpejam, atau justru memandang dengan sopan kemudian mengucapkan misalnya monggo Pak, atau mengucapkan gitulah, itulah yang perlu diolah kayak gitu. Finusuji wa ta'dibi, dan mengajari adab finusuji, di dalam persoalan pulang. Nusuz itu melarikan diri dari rumah. Mungkin terlalu berat bebannya sehingga bisa loh ya namanya wanita melarikan diri dari rumah. Yang laki-laki hanya kemudian merujukkan hukum agama itu haram, atau kemudian dilaknat, wal wiqai, dan hubungan suami istri, wa yukrahu, dan dimakruhkan apa ajru ajal, yaitu hubungan suami istri tetapi tidak ya putus, jadi putus artinya dia tidak mau untuk nanti kan efeknya kemudian memiliki anak ya. Kalau ajal itu berusaha untuk tidak. Ini hukumnya makruh. Ini supaya diketahui hal seperti ini. Wa idza walada, wa idza wulida, dan ketika dilahirkan lahu untuk zauj, siapa waladun anak, ketika seorang anak dilahirkan, fayu adzanu, maka diadzani apa fi udunil mauludi, pada telinganya anak yang dilahirkan. Ini supaya juga diperhatikan. Hidup-hidup modern itu menganggap kayak gini ini sudah kuno, itu jangan ya. Kalau anak dilahirkan, supaya di bagian telinga kanan diadzani, kalau yang penjelasan di tempat lain di telinga kiri diqomati. Apa diadzani diqomati itu seorang bayi langsung disuruh sholat, mana mungkin ada kemampuan untuk mengerjakan sholat. Bukan begitu ya arahnya, tetapi
Suara yang pertama kali didengar itu adalah seruan dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suara adzan. Kadzalika, wah ndak umum, wah kelihatannya sudah tinggalan zamannya siapa, anak yang punya siapa, yang memberi makan, yang mendidik siapa, kok bilang-bilang ketinggalan zamannya siapa yang jadi referensi, gitu loh ya. Yang jadi referensi itu zamannya siapa. Zaman gini masih kayak gitu-gitu, itu ortodok banget. Nah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bersalin di syuting mulai awal sampai akhir lah, sibuknya kayak gitu. Sibuknya yang mendoakan gitu loh ya, mendoakan terus, mendampingi, kemudian membesar-besarkan hatinya agar supaya kuat dan sebagainya. Sibuk syuting, dibikinkan syuting yang terbaik, terus dari beberapa sisi lah, Masya Allah, kayak alat eksperimen. Kadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula ruwiyah telah diriwayatkan anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuhsina, dan jika membaguskan siapa Zaud ismahu akan nama dari walad. Namanya yang berikutnya adalah supaya namanya dibuat baik, namanya dibaikkan ya. Sudah, silahkan semuanya saya kira ya sudah paham. Dengan nama yang baik itu yang punya arti. Dan ini sudah sering kita dengarkan dari ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz. Semuanya sudah memberi penjelasan yang cukup atau yang memadai. Allah telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, innakum, sesungguhnya kalian semua itu tud'auna, dipanggil siapa kalian semua yaumul kiamati, besok di hari kiamat, bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian semua. Besok di hari kiamat kalian ini dipanggil dengan nama-nama kalian. Ketika dipanggil kan berarti bersama-sama dengan yang lain itu. Oleh karena itu, bahasinu maka baguskanlah olehmu asma'akum, akan nama-nama kalian semua. Silakan dibaguskan namanya. Nanti kan baik itu kalau dipanggil, didengarkan oleh teman yang lain. Oh, ada nama kok Limbu, ketekuk, ketiban manggar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana lahu ismun yukrohu, dan barang siapa itu karena ada siapa itu karena ada itulah untuk menambah ismun, nama yukrohu yang tidak disukai apa ism. Barang siapa yang punya nama yang tidak disukai, fayustakabu, maka disunahkan apa tabdiluhu, mengganti terhadap ismun, disunahkan mengganti. Ya, walaupun tidak sampai kepada pengadilan karena risiko kalau sudah sampai mengganti secara permanen itu mulai dari akte kelahiran. Kalau zaman dulu kan belum ada akte-akte seperti itu. Akte kelahiran ya. Ya, nama-nama harian ya. Nama-nama yang diketahui oleh lingkungan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diganti kalau jelek. Ya. Ya ada namanya jelek, nggak usah saya sebutkan. Ada nama misalnya Parjiwati, nah misalnya. Ini kalau ada saya mohon maaf, kalau ada saya minta maaf. Tapi itu kan karena mungkin untuk suatu daerah itu sudah baik, tetapi kalau disorot, direferensikan kepada nama agama, itu kebetulan ada yang bersamaan dengan kata-kata itu dan artinya tidak baik, itu diganti. Oh ya, juga dulu itu yang
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala telah mengerjakan dzalika akan hal tersebut siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri mengerjakan hal itu. Qala dan berkata siapa alaihi salatu wasallam, la tajma'u jangan mengumpulkan kalian semua baina ismi antara namaku wa kunyati dan kunyahku. Jangan kamu kumpulkan namaku dan nama kunyahku. Nama kunyah, nama itu ada yang lakop, ada yang kunyah, ada yang nama ori. Nama orisinil itu kalau Muhammad ya berarti Muhammad. Kunyah itu nama yang menggunakan abu atau ummu. Ada lagi misalnya abu. Kan sekarang banyak orang-orang tua yang menggunakan nama anaknya. Berarti abu. Misalnya namanya dia itu Wakijo. Anaknya dinamakan Muslim. Nah, dia menggunakan Abu Muslim. Nah, itu bapaknya Muslim. Atau ada juga yang mendefinisikan kunyah itu tidak hanya kepada anaknya, tetapi juga kepada orang tuanya. Berarti kalau ke orang tuanya nanti ibnu, menggunakan ibnu. Orang tuanya namanya Nizar, dia sendiri namanya Karet. Kalau karet digunakan kok jelek Pak Karet gitu. Karena ada itu yang makanan dijual itu apa itu? Pak Cepot. Nama kok Cepot. Ya semoga itu julukan lah. Orang tua kok memberi nama Cepot. Nah itu diambilkan ya. Kalau orang tuanya misalnya namanya Nizar itu berarti Ibnu Nizar. Misalnya begitu. Itu namanya ya. Kalau lakop itu julukan. Nama julukan. Nggak mesti antara nama yang tertulis dengan nama panggilan. Itu ada di kampus itu ada yang namanya Pak Weli. Pak Weli lah jenenge ternyata Pak Lijan. Itu namanya julukan kalau gitu atau lakop. Jangan dikumpulkan nama Nabi Muhammad misalnya Abu Ibrahim. Ya, jangan dikumpulkan begitu. Wa istahabu dan disunahkan apa at-tahniku oleskan bitamri dengan tamar atau kurma. Disunahkan ketika anak masih usia berapa ya 7 hari ya 3 hari 4 hari 5 hari diolesi dengan maksudnya supaya makanan yang pertama kali dirasakan itu adalah yang manis-manis. Kita beri dengan kurma au halawatin atau dengan suatu manisan, rasa-rasa manis. Biasanya kalau kita itu madu ya, madu. Kalau nggak ada madu ya gula itu nggak apa-apa. Wa alal mar'ati dan itu atas istri ta'atuhu adapun taat kepada zauj atau suami. Seorang istri supaya mentaati kepada suaminya. Fi jami'il ahwali pada seluruh perilakunya. Bagaimana Pak kalau suaminya itu ya kalau berseberangan dengan syariat agama ya tidak ditaati, tidak diikuti. Tapi yang perlu ditanamkan kepada diri seorang istri itu adalah saya mau mencari amal soleh dalam berumah tangga ini. Terserah. Misalnya suaminya sedang nggak kebenaran gitu. Tapi tetap bagaimana mencari celah-celah untuk melakukan amal soleh. Nggak usah terlalu dikait-kaitkan karena suamiku kayak gitu. Bualas saja yang lebih menyakitkan supaya dia tahu kalau saya ini nggak bisa dipermainkan. Nah itu
nggak dapat apa-apa kalau seperti itu. Boleh jadi ya dalam kondisi itu kita memiliki perangai yang sangat baik itu, maka suami itu tiba-tiba hatinya leleh, luntur, masya Allah. Saya kok berbuat sesuatu yang jauh dari sifat-sifat istri saya. Mohon maaf, suatu saat Allah itu menurunkan suatu titik kesadaran. Suami misalnya, pola itu tidak jalur dengan agama. Senangnya saja nggak bisa dipakai untuk referensi pendidikan, untuk keluarga, untuk anak. Terus kalau kita sadar seperti itu, setidaknya kita mencari peluang bagi kita untuk tetap melakukan amal soleh. Masak, menyuci itu jangan diingat-ingat, ini bukan kewajiban saya, ini bukan kewajiban saya. Lah hati kita nanti jadi jelek. Dan kita itu raut mukanya juga jelek, tidak menarik. Tetapi ini pahala buat saya, ini pahala. Dan dikerjakan sekuat kemampuan. Tidak melampaui terhadap ukuran kemampuan. Gitu. Nanti dari situ insya Allah itu akan melunturkan hatinya suami tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyafa wa alal mar'ati jamilah ta'atuhu wasyafaqatu dan sopan sayang di ala ahwalihi atas tingkah-tingkah daripada atau perilaku dari zawj atau suaminya. Ya misalnya sayang atas perilaku, misalnya suaminya itu mau pergi, apa yang bisa dibantu di situ, misalnya waktunya sudah siap apa belum, kemudian tasnya misalnya, itu apa, mencari pahala sendiri, nggak usah dikait-kaitkan, wah aku kok jadi babu kalau seperti ini, nggak mau, saya kan pasangan, partnernya, ini sudah kesetaraan gender masih kayak gitu, nggak usah digitukan. Kalau mau silahkan dikerjakan dan rasakan, nanti itu bagaimana efeknya di dalam rumah tangga Anda. Rumah tangga seperti suami istri kayak transaksi, saya tanpa bantuan dia sudah bisa hidup sendiri, saya nggak tergantung pada dia, saya sudah punya penghasilan sendiri. Penghasilan itu kayak dewe, suaminya punya tanggung jawab untuk menegakkan terhadap kebutuhan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kalau suami istri bekerja, hasilnya istri itu dimiliki oleh istri, ya istrinya nanti berlimpah harta dia. Terus diingat, apa yang saya bawa ini harus menjelma menjadi amal soleh. Bisa nggak saya seperti itu? Mau berapapun silahkan. Mau 1 miliar penghasilannya, atau mau 1 triliun silahkan. Tetapi kalau Anda nggak bisa mengkonversi menjadi amal soleh, itu akan menimpa kepada kita saja. Silahkan kayak gitu ya. Nggak masalah uang itu mau dibawa siapa saja, itu nggak masalah. Tapi semuanya referensinya adalah berubah menjadi amal-amal soleh buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amwalihi, jadi sayang bisa merawat kepada harta-harta suami. Warifki dan sayang biaqoribihi dengan kerabat atau saudara-saudara suami. Kalau yang namanya keluarga itu kan ada yang hanya pribadi terus, suami istri tok gitu, kepada mertuanya nggak suka, apalagi kepada saudara-saudara mertuanya. Jangan gitu, itu harus diajari, yang kayak gitu itu harus diajari, dikelirkan semuanya, itu jadi keluarga besar. Kok keras saya kalau kayak gitu, nggak boleh, nggak boleh. Apalagi kalau ada calon menantu misalnya mau dengan anaknya, nggak mau dengan orang tuanya, ya udah wassalam gitu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun bentuk orang tuanya. Faqad ruya. Dan sungguh telah diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam itu kala bersabda siapa Nabi.
harrama telah mengharamkan siapa Allah ala kulli adamiyyin kepada setiap manusia apa itu kulul jannati masuk ke dalam surga kau beli pada sebelumku. Allah mengharamkan kepada seluruh manusia itu untuk masuk ke surga sebelumku. Cuma ya gairah anni hanya saja sungguhnya aku itu anduru melihat siapa aku ala yamini kepada sebelah kananku. Aku melihat di sebelah kananku Faidan, maka tiba-tiba imra'atun ada wanita itu tuh badiruni menyalip siapa imra'ani kepadaku. Dari arah kanan kok tiba-tiba ada perempuan yang menyalipku. Padahal Allah itu sudah mengkaramkan orang untuk mendahului kepadaku masuk surga. Loh ini kan ada wanita tiba-tiba nyalip, enak saja siapa ini? Aku Iya, lupa. dicatat kemana nanti? Tulisnya diambil di mana? Dia malah diulah sendiri gitu. Aku lu maka berkata siapa aku, ma dihadihi, ma itu, ma adapun apa itu lihadihi untuk inilah imro'ah. Tubadiruni mendahului siapa imro'ah ni kepadaku. Al-baba akan pintu surga. Ini apa-apaan ini? Kok ada wanita mendahuluiku masuk ke surga. Ayu kalau maka dikatakan li kepadaku apa ya Muhammad Muhammad. Wahai Muhammad, jawabnya gitu. Hadihi adapun ini itu imro'atun wanita hasana yang baik banget. Ini wanita yang soleh, solihah banget. Maka dan ada itu indah di sisi imro'ah apa yatama, anak-anak yatim. Ini wanita soleh sekali, dia memelihara, dia anak-anaknya itu yatim, ditinggal mati suaminya duluan. Lah untuk imro'ah, fasobarat maka bersabar siapa imro'ah. Kata balagoh, sehingga sampai apa amruhum urusannya yatama, alladhi akan sesuatu balago yang sampai atau yang telah balik siapa balago yang sampai apa amruhu. Jadi dia sabar punya anak-anak yang yatim-yatim dia rawat, dia pelihara sampai diantarkan usia balik. Sampai pada dewasa, sampai bisa mandiri, fasyakara maka bersyukurlah siapa Allah Ta'ala laha untuk imro'ah dari akan hal tersebut. Allah saja berterima kasih dengan perilaku yang dilakukan oleh wanita tadi. Allah itu berterima kasih. Bentuk terima kasihnya Allah kepada wanita tadi itu dipersilahkan untuk berjalan menuju surga bahkan mendahului kepada engkau. Itu wanita. Ya. Jauh penghargaan wanita itu dibanding dengan terhadap wanita itu dibanding dengan zaman jahiliyah itu jauh. Zaman jahiliyah toh wanita toh ada yang boleh pasang bendera di depan rumahnya itu tanda siapapun laki-laki yang lewat yang tertarik boleh mampir. Bisa banyak, bisa banyak. Nanti kalau hamil maka yang mampir-mampir tadi dikumpulkan. Kemudian didatangkan sesepuh dari wanita itu. Wanita berhak untuk memilih kepada laki-laki yang akan dijadikan suaminya. Dan kalau sudah ditunjuk laki-laki itu, maka laki-laki tidak boleh mengelak. Tidak boleh tidak mau, harus mau. Itu ada yang jenis kayak gitu. Nah, pasang bendera, ya. Dan macam-macam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ruwiyah dan telah diriwayatkan apa nahu sesungguhnya Nabi alaihi wasallam itu kala bersabda siapa Nabi
La yahillu tidak halal limra'atin untuk wanita tu'minu yang beriman siapa imra'ah billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir apa antahidda jika berkabung siapa imra'ah ala mayyitin pada mayit aktara akan lebih lama min salah satu ayamin dari 3 hari. Tidak boleh seorang istri yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bergabung terhadap mungkin suaminya ya, terhadap mayit orang meninggal lebih dari 3 hari. Illal mar'ata kecuali seorang istri anak zauji yang ditinggal suami. Seorang istri yang ditinggal suami itu boleh susah sampai arba'ata asyurin sampai 4 bulan wa asyran dan 10 hari. Berarti 134 bulan itu 120 hari. Ditambah 10 hari berarti 130 hari. Nah itu makanya dikenal dengan masa iddah itu kayak gitu. Masa iddah itu masa yang umum bagi seorang wanita membutuhkan waktu untuk susah karena ditinggal suaminya. Wanita baru 2 minggu ditinggal suami, susahnya sudah hilang karena sudah di apa namanya diinden sebelum suaminya meninggal masih di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Mayal jamuha dan wajibha kepada imro'ah. Apa luzumu mas kanin tetap tinggal maskanin nikaki tetap tinggal di rumah keluarga ila akhir iddati sampai kepada akhirnya iddah wallahu a'lam. Ini lumayan. Nah, ini tambah sedikit lah walau pembukaan. Itu masalah itu sudah selesai ya, masalah muasyarah itu sudah selesai. Sekarang bab yang ke-13 al-babu salisa asyarah, adapun bab yang ke-13 itu biadabil kasbi di dalam adabnya berusaha wal ma'asyi dan mencari penghidupan. Ada berusaha, ada ya berusaha berarti bekerja untuk mencari penghidupan. Afi dan itu di dalam bab ini fusulun ada beberapa pasal. Ya dulu menunjukkan ala fadlihi atas keutamaan dari kasab. Yang namanya berusaha mencari kerja itu di dalam agama kita itu bukan hanya sekedar tuntutan hidup itu enggak, tapi memang di agama ini diberi nilai yang lebih ya, suatu fadilah, fadl, keutamaan, ya, keutamaan. Jadi itu diberi nominasi yang tinggi. Berarti tahulah bahwa usaha itu sebenarnya apabila dikerjakan itu berpahala. Nah, ini yang perlu disadari. Membawa stop map ke sana kemari, jangan mudah putus asa. Kemudian ngirimkan lewat online itu jangan mudah putus asa. Semuanya adalah termasuk bagian dari ibadah. Qauluhu alaihi salatu wasalam minad dunubi itu sebagian daripada dosa-dosa. Dunubun ada suatu dosa. La yukafiruha yang tidak bisa meleburha kepada dunub apa illal hammu kecuali ham cita-cita fitalabil ma'isyati di dalam mencari ma'isyah kehidupan. Banyak dosa-dosa ya. Tapi ada dosa yang tidak bisa dilebur. Ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan apa? Mencari ma'isyah. Artinya apa? Orang kalau sudah waktunya berusaha, nggak mau berusaha itu ya dosa. Nah gitu ya. Berusaha. Berusaha itu artinya apa toh? Allah itu telah menciptakan bumi, Allah itulah menciptakan manusia, dan Allah telah menciptakan sarana prasarana.
Cuma sarana prasarana itu tidak disediakan secara robotika gitu loh. Kalau robot kan sudah bisa didesain dulang kepada pemiliknya, dulang, masak sendiri, tiba-tiba, nah gitu. Kayak sekarang ada apa rice cooker itu ya sudah luar biasa ya. Oh itu ya kemajuan-kemajuan. Tapi ya kan apa semuanya itu ada konsekuensinya. Nah, kalau cuma apa nyetet kayak gitu toh, itu yang ngamalnya sedikit. Tetapi kalau orang itu kemudian mulai dari gabah, kemudian ditumbuk, kemudian jadi beras, beras dihaluskan, disosok, kemudian setelah itu dipususi, uh, kemudian apa diliwet, itu pahalanya banyak gitu loh ya. Pahalanya banyak. Ya orang terserah mau mikir yang seperti apa. Kenapa kok di Solo itu masih ada nasi liwet kayak gitu itu. Itu sebenarnya kalau dari segi pahala lebih banyak. Ada yang nasi yang dimasak dengan kayu, asli dari kayu. Ada juga yang dari arang. Itu. Ya, silakan saja dipilih yang mana yang memungkinkan bagi kita. Kalau harus kering mak celek ya. Ya pahalanya ketika mencelekan pada tombol cook itu bukan worm. Nanti wormnya itu otomatis. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa alaihi wassalam. At-tajiru, adapun orang yang berdagang, pedagang aswaduku yang sangat jujur. Itu yusaru dikumpulkan siapa tajir yaumul kiamati besok di hari kiamat ma'asiddiqina bersama-sama dengan orang-orang siddiqin wasyuhadai dan para syuhada. Orang itu kalau jadi pedagang tapi jujur, dagang rumusnya kalau dagang jujur itu apa labanya sedikit kan itu yang dia. Padahal Nabi itu contohnya enggak gitu, dengan jujur itu maka labanya malah dapat buahnya. Ya, kadang-kadang kalau iya. Nah, sekarang itu yang namanya barang yang dijual dengan kemasannya itu bisa mahal kemasannya. Yang dijual 5.000 kemasannya sudah 6.000 belum ongkos kirimnya. 20.000, 10.000. Ah, kok jadi banyak gitu. Padahal yang dibeli hanya 5.000-an. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli yang seperti itu bagaimana? Nanti karena mesti fikih itu berkembang. Tapi ya kita kerahkan kepada ahli fikih, jangan ke Pak Taibur. Pak Taibur nggak ahli fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli apa? Ahli membaca. Fil khabari itu ya pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan dengan asyiddiqin wasyada. Tapi ada ya istilah yang sekarang terjadi itu wah dia itu tajir, tajir yang kaya raya. Sebenarnya tajir itu pedagang. Jadi orang salah kaprah, dia itu tajir. Bisnismen mungkin gitu ya, bisnismen. Kalau bisnismen itu apa bayangannya mesti kaya. Kaya tapi utangnya juga banyak itu ya biasa. Ya. Negara itu ya per tahun. Negara itu per tahun punya utang banyak ya kalau disaurkan nanti ya tinggal sedikit malah habis apalagi ganti presiden itu ya ninggalin utang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya potensinya itu potensi untuk mengembalikan itu harus ada. Yang jadi inflasi terus lagi nah itu kan karena nggak imbang antara apalagi ya itu karena tidak ada kalau dulu antara yang keluar dengan simpanan itu seimbang. Simpangan dalam bentuk real, emasnya yang disimpan di Baitul Mal berapa, yang keluar dalam bentuk dibeli itu berapa. Itu harus terpresentasi dari itu. Jadi uang yang dikeluarkan harus sama dengan yang disimpan. Kalau sekarang simpanannya tidak ada, tapi uangnya bisa keluar terus. Kalau perlu nomor serinya itu ada yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma pernah
membaca kayak gitu. Waqad marat bismillahirrahmanirrahim bil khabari dan itu dalam suatu hadis anallah sungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu senang siapa Allah al-mu'min akan orang mukmin al-muhtarifah yang berusaha. Allah itu suka. Tadi kan sudah saya katakan. Allah sudah menciptakan bumi, menciptakan manusia. Berarti manusia hidup di bumi. Tapi Allah juga sudah memberikan sarana prasarana. Cuma Allah itu memberi tenaga kepada manusia, Allah memberi tangan, kaki kepada memberi alat-alat semuanya itu untuk digunakan usaha. Dari usahanya itulah maka manusia dapat pahala. Nah, sebenarnya kayak gitu, dari usahanya itu manusia mendapatkan pahala. Terus dari situ berkompetisi, pilih dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau pilih dicintai ya berusaha. Yuhibbu al-mu'mina al-mukhtalifah yang berusaha. Waqad warada dan sungguh telah datang apa aidan demikian juga apa qauluhu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ukiya tidak diberi wahyu siapa aku ila an ajma'a untuk jika mengumpulkan siapa aku al-mala akan harta. Ma'ukiya ilayya anajma al-mal. Wa kun dan jadilah kalian, kamu minat tajirina dari orang-orang pedagang. Aku ini tidak diberi wahyu agar supaya disuruh mengumpulkan harta yang banyak. Tapi kalau kamu silahkanlah menjadi tajir-tajir, pedagang-pedagang. Walakin ukiya dan tetapi diberi wahyu siapa aku ila ansab ilaan sabih untuk jika bertasbih setelah kamu bikam dirobika dengan memuji terhadap Tuhan kamu dan wakun dan jadilah siapa kamu menasajidina termasuk orang-orang yang bersujud dan menyembahlah kamu robaka kepada Tuhanmu kata yatia sampai datang kepadamu apal yakinu kematian. Jadi kalau urusan-urusan yang terkait dengan ibadah, dengan bertasbih kepada Allah, dengan kematian, itu Nabi Muhammad SAW memberi panduan kepada para sahabatnya. Tetapi kalau untuk urusan dagang dan sebagainya silahkan para sahabat itu untuk mengerjakan usahanya berdagang itu sendiri-sendiri. Jadi ukuran daripada keberhasilan Nabi itu bukan pada kekayaan yang ada pada beliau, tetapi pada bertasbihnya umat ini kepada Allah Ta'ala, memujinya umat ini kepada Allah Ta'ala. Alam dan ketahuilah, nasoala sesungguhnya meminta-minta itulah yakhlu tidak sepi apa soal an-nau'in dari suatu jenis minal karahati dari suatu kemekruhan. Menjadi peminta-minta itu hukumnya makruh ya, makruh. Maka jangan suka meminta-minta. Karena apa? Karena ya kurang mensyukuri terhadap. Jadi bukan itu persoalannya sudah diberi fasilitas, sudah diberi sarana prasarana pada tubuh kita untuk berusaha. Sudah diberi akal dan seterusnya. Kok masih meminta-minta, berarti dia tidak mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya. Walkasbu maka adapun bekerja itu aula lebih utama illa bihakiman kecuali untuk haknya orang ya ta'alaku yang berhubungan bihi dengan man apa masalihul muslimina kemaslahatan dari kaum muslimin. Berusaha itu lebih utama, kecuali bagi orang yang dipercaya untuk memegang amanahnya orang-orang muslim yang dia harus berbuat maslahat. Misalnya pemerintah, misalnya lagi pimpinan. Dari yang di situ ya menjadi orang-orang yang punya amanah-amanah kepada suatu populasi masyarakat gitu. Maka dia tidak berusaha untuk bekerja mencari penghidupan itu enggak apa-apa.
tapi dia ngurus terhadap kemaslahatanya orang-orang muslimin. Nah, ini dikecualikan orang-orang seperti itu. Soalnya kalau sudah dikongkon ngono, kongkon golek dhewe urusannya, itu ya berat ya, karena ada keterbatasan bagi manusia. Wa inda dzalika maka ketika hal tersebut yakunu ada batarakul kasbi meninggalkan bekerja wal qiyamu dan menegakkan bitil kalmasoliki dengan kemaslahatan tersebut itu aula lebih utama. Jadi bagi orang seperti itu maka dia tidak bekerja murni, kemudian nanti masih menerima misalnya jadi kepala desa, masih Pak Camat apa-apa gitu, masih ngurusi kepada masyarakat, teringat air untuk sawahnya itu masih nanti kalau penuh gimana, akhirnya ditinggal. Atau waduh ini tokonya belum dibuka, nanti waktu nyetempel teringat ada yang kuring, beli ini, nah, itu kacau. Jadi orang seperti itu sudah dia fokus untuk menegakkan kemaslahatan umat. Fayaktafi maka cukuplah memalil masolisi dari harta kemaslahatan al-ghairiha. Jadi dia digaji itu boleh. Dia layak untuk digaji dari situ. Dan karena ini syarat maka memberi syarat siapa sahabat itu sahabat Aliyun, sahabat Ali Abibah. Syarat as-sahabatu ala Abi Bakrin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atas dasar ini maka sahabat Abu Bakar ini memberi isyarat. Lama walla ketika menguasai siapa Abu Bakar al-khilafah akan khilafah. Ketika Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin bitarki tijarati dengan meninggalkan dagang Fatarokaha maka meninggalkan siapa Abu Bakar akan tijarah. Jadi atas hal ini Abu Bakar itu kemudian Abu Bakar itu kan pedagang wulung itu dan dagangnya sudah di luar negeri. Dan negerinya itu ya daerah Palestina, ya daerah Palestina, daerah Syam kalau dulu Syria, Syam, daerah Syam. Syam itu menderet dari utara ke selatan. Yang namanya Syria, Yordania, Libanon, Palestina itu semua Syam. Yang disebut ketika dikuasai oleh Romawi itu jadi Bizantium Timur. Ini Syam, Abu Bakar itu sudah ke sana. Tapi ketika menjadi khalifah dan kekayaannya luar biasa. Untuk membantu Nabi itu dikonversi bisa mencapai 2 miliar itu untuk berperang. Wakana yaktafi, wakana dan ada siapa Abu Bakar itu yaktafi menganggap cukup siapa Abu Bakar memalil masoliki dari harta maslahatan. Jadi sudahlah cukup dari harta masoleh itu dia mengambil dan itu kalau mau uang itu ya dagang. Tapi ini karena tanggung jawab untuk mengatur pemerintahan maka beliau ini mengambil secukupnya dari Baitul Mal. Bahwa ada penambahan itu yakumu menegakkan siapa bakar masyarakat khalqi kemaslahatan masyarakat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudanakan abada wa madana bimadan zamani min hudawabu falam daharaba wa ma waqa'an Dubabadun abadan fi jismihi rahasani Iqalbihi ka'ana minal hayatun takadat
ولا يرى أثر بول منه بعلني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظل في الشمس ذو بدني إتباه قد علت قوما إذا جلسوا ذا البلاد ذي شفيا ذا مقددني هذه الغشائش فحفظ هذا كنا بنا من شر نار وسرق ومن ميخاني والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Amin. Amin. Kesalahan kekurangan. Betul ilmunya. Amin.